Kita mulai saja untuk kuliah aspek hukum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari warahmatullahi ini wabarakatuh. hari ini adalah pertemuan ke-6 untuk mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang post major atau keadaan kahar. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Pak Roni dipersilakan untuk memaparkan materi kuliahnya. Ya, Bu Yuli, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu pada pertemuan ke-6. Kali ini saya mengambil tema force major. Ya, force major. Itu kalau bahasa Indonesianya adalah keadaan kahar. Jadi force major, keadaan kahar, atau dengan kata lain kondisi memaksa. Ya, kondisi memaksa. Kalau dalam kontrak itu ya itu di luar daripada kekuasaan para pihak yang mengikat kontrak. Jadi misalkan ada gempa bumi yang dahsyat gitu kan, atau banjir bandang, atau pandemi atau huru-hara. Tentu para pihak tidak bisa menjalankan kontrak konstruksinya dengan baik atau seperti kondisi normal, ya. Mungkin pekerjaan kontrak konstruksi harus terhenti oleh kondisi yang memaksa. Yang tadi saya beri contoh, nanti secara detail kita akan melihat ya bahwa apa yang dimaksud dengan force major atau keadaan kahar itu. Yang jelas, dalam setiap kontrak kerja konstruksi harus ya ada pasal yang mengatur tentang force major. Ya, jadi harus ada pasal tentang force major dalam setiap kontrak konstruksi. Itu diwajibkan. Nah, kita mulai dari ya asal force major itu, asal kata ya, what is force major. Jadi force major itu apa sebenarnya? Force major itu adalah istilah dalam bahasa Prancis. Jadi asal usulnya adalah bahasa Prancis yang secara harfiah berarti kekuatan yang lebih besar. Force major terkait dengan konsep tindakan Tuhan, yakni sebuah peristiwa yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban oleh pihak manapun. Force major juga mencakup tindakan manusia seperti konflik bersenjata, ya, huru-hara dan sebagainya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, force major dikenal dengan keadaan kahar. Berbeda dari Kamus Bahasa Prancis yang mengartikan force major adalah kekuatan yang lebih besar. Jadi Kamus Bahasa Prancisnya mengartikan force major adalah kekuatan yang lebih besar. Klausul ini wajib tercantum dalam perjanjian pokok guna mengantisipasi hal-hal yang dapat terjadi dan berpotensi menjadi konflik bagi para pihak yang bersangkutan atau para pihak yang mengikat janji dalam kontrak. Ya, jadi artinya dalam bahasa Prancis adalah kekuatan yang lebih besar. Jadi sebenarnya force major itu dalam hukum Indonesia, ya, walaupun tidak secara gamblang, itu ditentukan ya dan diatur dalam pasal 1244 KUH Perdata.
dan pasal 1245 KUH Perdata. Jadi coba kita kutip ya KUH Perdatanya. Yang pertama kita kutip pasal 1244. Ya. Dia mengatakan jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti rugi atau biaya rugi. Ya, ganti biaya, ganti rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan. Jadi kalau si yang berutang tidak dapat membuktikan bahwa kondisinya atau keadaannya keadaan kahar atau force majeure, ya, maka harus mengadakan ganti rugi. Ya, bahwa hal itu tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan suatu hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Kesemuan itu pun jika itikat buruk tidaklah ada pada pihaknya. Jadi menurut pasal ini kita bisa 1244 ini bisa mengatakan force majeure apabila bisa dibuktikan bahwa itu adalah force majeure, itu yang pertama. Kedua, ya tentu dengan itikat baik ya, bukan dengan itikat buruk. Itikat baik bahwa itu memang terjadi, sungguh-sungguh itu adalah dalam kondisi force majeure. Kemudian pasal 1245 ya mengatakan tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan. Debitur itu ya si berutang ya terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Ya, jadi ini saya tarik beberapa butir kesimpulan dari pasal 1244 dan pasal 1245. Jadi di dalam ketentuan ini ada 5 hal menyebabkan debitur tidak dapat melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Yakni, 1. Terjadinya suatu peristiwa yang tidak terduga. Tidak termasuk dalam asumsi dasar dalam pembuatan kontrak. Yang kedua, peristiwa yang terjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pihak debitur. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi di luar kesalahan pihak debitur. Yang keempat, peristiwa yang terjadi di luar kesalahan para pihak yang terkait. Yang kelima, ada itikat yang buruk dari pihak debitur. Ya. Nah, kita lihat lagi lebih lanjut tentang force majeure ini dalam jasa konstruksi yang diatur ini di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1899 ya 1999 tentang jasa konstruksi. Di dalam pasal 22. Jadi pengertian force majeure muncul pada pasal 22-nya ya. Nanti di bawah ini saya ada kutipan pasal 22-nya. Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi sebagai bahagian dari klausul minimal yang dipersyaratkan untuk dicantumkan dalam suatu kontrak kerja konstruksi. Disebutkan bahwa force majeure atau dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi diberi istilah keadaan memaksa. Ya. Jadi di dalam pasal 22 Undang-Undang nomor Jasa Konstruksi nomor 18 tahun 1999 itu istilah force majeure tadi atau dalam keadaan kahar istilahnya adalah keadaan memaksa. Berikut ini makna dan tulisan kata klausul yang benar. Jadi klausul itu apa? Ya tadi katanya dari klausul minimal yang dipersyaratkan. Jadi klausul itu ini kita ambil dari KBBI juga bahwa klausul itu ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian. Ya, ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian. Nah, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi. Yang memperluas atau membatasi hasil persetujuan antar negara itu memuat
jaminan atas kemerdekaan negara-negara kecil. Jadi gini aja ya, bahwa klausul itu kita ambil maknanya untuk kita yang tercantum dalam Undang-Undang 1899 ini bermakna ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian. Ini Bu Yuli kita upgrade ya. Apa aja, Langkawi aja ya. Iya, upgrade kali. Coba kita upgrade aja ya. Nanti mungkin kalau terputus kita masuk ke link yang kedua aja ya. Langsung link kedua aja Bu Yuli. Ya, kita lanjutkan. Jadi di bawah tuh kelihatan ya, ada di pasal 22 itu kalau nggak salah ayat 2 butir J. Jadi ini di ayat 2, nanti kalau cari di Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 18 tahun 1999 pasal 22 butir 2 ayat 2 butir J. Ini saya blok di bawah ya. Di sini dikatakan keadaan memaksa dalam kurung force majeure yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemampuan, kemauan, dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Nah, namun demikian, walaupun konsep force majeure diatur dalam KUH Perdata, definisi force majeure sendiri tidak ditemukan secara eksplisit dalam KUH Perdata. Jadi di KUH Perdata itu tidak secara gamblang, tidak secara eksplisit dijelaskan. Ya, tadi kita udah kita sentuh ya di pasal-pasal KUH Perdata. Ya, pengertian force majeure justru muncul pada beberapa ketentuan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Jadi pengertian force majeure muncul pada pasal 22 Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagai bahagian dari klausul minimal yang dipersyaratkan untuk dicantumkan dalam suatu kontrak kerja konstruksi. Disebut bahwa force majeure atau dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi diberi istilah keadaan memaksa, didefinisikan sebagai ketentuan yang memuat tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak. Sekali lagi, di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Adapun klasifikasi kejadian yang termasuk dalam kondisi force majeure tidak diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ini ada cetak biru, ya, ini penting, tebal, ya. Oleh karenanya, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan kondisi kejadian yang termasuk dalam klasifikasi force majeure sepanjang tidak bertentangan dengan kondisi di luar kemauan dan kemampuan para pihak. Jadi catatannya adalah ya, tidak boleh bertentangan dengan kondisi di luar kemauan dan kemampuan para pihak. Misalkan gini, terjadi kontrak ya, pekerjaan konstruksi. Tiba-tiba ada huru-hara ya di daerah itu. Ya, entah ada keributan apa oleh pihak lain, ya pihak di luar yang mengikat janji, ya, bangunannya terbakar. Ya, atau rubuh, ya. Tentu ini di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang mengikat kontrak. Itu boleh dikondisikan sebagai keadaan kahar atau force majeure. Itu ya salah satu contohnya. Nah, dalam praktik
klasifikasi kondisi force majeure yang umum dicantumkan dalam suatu kontrak kerja konstruksi antara lain. Satu, ini pada umumnya dicantumkan nih yang 6 ya. Dia 5 tuh, 6 tuh hal lain-lain ya. Ya, jadi yang ke-5 poin itu tercantum dalam kontrak. Ya. Seperti di sini, 1, bencana alam berupa gempa bumi, kebakaran, angin topan, angin puyuh, banjir bandang, dan aktivitas vulkanik. Ya, kalau dekat pergunungan ada aktivitas vulkanik menyebabkan suatu pekerjaan konstruksi tidak bisa dilanjutkan. Jadi kalau tidak dikerjakan, kontraktor kalau dalam kondisi force majeure tidak bisa didenda, ya, karena itu bukan kemauan dan kemampuan dia, di luar kemampuan dia. Kedua, peperangan baik dinyatakan atau tidak, terorisme, ya. Yang ketiga, pemberontakan, kerusuhan massal, huru-hara, perebutan kekuasaan, gangguan sosial, pemogokan atau lockout, pemblokiran oleh orang-orang selain personil, kontraktor dan subkontraktor. 4, embargo muatan, penundaan tidak masuk akal dalam pembongkaran kapal dan melewati pabean, didefinisikan sebagai waktu melebihi 30 hari sejak hari kedatangan dari kapal-kapal yang siap pembongkaran muatan. Kelima, perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material. 6, dan lain-lain. Maksud dan lain-lain itu adalah di luar kemauan dan kemampuan para pihak tersebut. Jadi dalam suatu draft kontrak kerja, biasanya force majeure atau keadaan kahar meliputi, ya, kalau kita ambil, kita rangkum lagi skopnya menjadi 4 ya, kita rangkum lagi ya, yaitu bencana alam 1, 2 terjadi perang, 3 huru-hara, situasi mencekam atau tidak bisa bekerja pada suatu daerah, 4 kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan dan moneter. Nah, ini di luar peraturan tadi ya, di luar daripada KUH Perdata, terus Undang-Undang Jasa Konstruksi yang pasal 22 nomor 18 ya, Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 itu ada ini saya kutip ya, contoh kontrak ya, nanti di luarnya ada mau saya bahas lagi. Ini contoh kontrak dulu. Jadi contoh kontrak yang memuat tentang force majeure ini saya kutip ya. Saya bacakan ini ya. Ini pasal, ada 2 pasal yang sering tercantum dalam kontrak-kontrak secara umum. 1, yang dimaksud dengan keadaan memaksa force majeure adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar dugaan, kemampuan dan kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban salah satu atau para pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, yaitu gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir. Jadi sambaran petir termasuk juga ya, kebakaran, ledakan, benda-benda angkasa, dan bencana alam lainnya. Peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, sabotase, embargo, pemogokan umum. 2 keadaan yang memaksa harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak kedua kepada pihak pertama dalam waktu 2 hari kalender sejak terjadinya keadaan peristiwa tersebut. Dalam waktu 7 hari setelah penerimaan pemberitahuan tersebut, jadi 2 hari dia beritahu, kemudian setelah 7 hari, pihak pertama harus memberikan jawaban apakah keadaan memaksa tersebut dapat diakui atau tidak. Apabila dalam waktu 7 hari setelah penerimaan pemberitahuan tersebut, pihak pertama tidak memberikan jawaban kepada pihak kedua, maka pihak pertama dianggap menyetujui mengakui adanya keadaan memaksa seperti yang disampaikan oleh pihak kedua. Nah, jadi ini intisarinya
kalau terjadi force major, salah satu yang disebut tadi ada gempa bumi, angin topan, perang, huru-hara, dan lain-lainnya, itu pihak kedua tuh biasanya penyedia jasa, kontraktor. Jadi dia wajib ya dalam tempo 2 hari ya itu memberitahu secara tertulis kepada pihak pertama. Jadi pihak pertama itu harus menjawab dalam tempo 7 hari. Jadi menjawab apakah ini diterima nggak sebagai force major. Tetapi kalau pihak pertama tidak menjawab, ya itu artinya pihak pertama mengakui adanya keadaan memaksa, ya seperti apa yang disampaikan oleh pihak kedua. Jadi itu mekanismenya ya kalau terjadi force major tadi. Kemudian dalam waktu 3 hari setelah berakhirnya keadaan memaksa, pihak kedua harus menyerahkan kepada pihak pertama laporan mengenai keadaan memaksa tersebut serta akibat pada pekerjaan pondasi rumah ya dengan menyertai bukti-bukti yang sah dari instansi yang berwenang. Jadi di sini di butir ketiga ini mengatakan dalam waktu 3 hari setelah berakhirnya force major, pihak kedua wajib memberikan laporan tentang apa yang terjadi. Ya. Tanpa mengurangi berlakunya pasal 19 keadaan force major, perjanjian ini dalam hal karena keadaan memaksa yang diakui oleh pihak pertama terjadi kerusakan pada pekerjaan. Ini hanya contoh ya, pekerjaan pondasi. Di sini ada pondasi semut namanya atau barang-barang ya, keadaan lokasi pekerjaan dan sebelum terpasang. Jadi pihak pertama dapat memerintahkan kepada pihak kedua untuk membersihkan, membuang keruntuhannya, kemudian pekerjaan pembersihan dan pembuangan reruntuhan, pembangunan kembali dan perbaikan pekerjaan yang rusak serta penggantian perbaikan. Nah, ini ada contoh mekanismenya. Saya lanjutkan. Ini hanya contoh aja. Yang kelima, apabila pihak pertama menolak atau tidak mengakui keadaan memaksa sebagaimana disampaikan oleh pihak kedua, maka pihak kedua wajib memperbaiki segala kerusakan terjadi di atas ya bagian pekerjaannya itu dan seluruh biaya kerugian dan keterlambatan yang timbul akibat keadaan memaksa tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua. Jadi kalau tadi force major tidak diakui ya oleh pihak pertama, maka semua biaya perbaikan akibat tadi bencana alam ya dan lain-lainnya itu tetap merupakan tanggung jawab pihak kedua kalau itu tidak diakui. Nah, maka itu ya, ini sangat penting diatur di dalam kontrak. Jadi diaturlah lebih jelas karena Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak mendetailnya. Jadi di kontrak lah disebutkan ya kalau terjadi ini dan ini adalah termasuk force major. Diaturlah secara lebih jelas dan secara gamblang. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Ini jurisprudensi pengadilan di Indonesia tentang keadaan kahar. Nah, jadi jurisprudensi itu adalah keputusan ya dari hakim ya karena kekurangannya undang-undang. Tapi kita coba lihat dulu hasilnya ya. Jadi hingga saat ini belum banyak publikasi mengenai putusan pengadilan yang memberikan penafsiran pasti maupun cakupan jelas dari keadaan kahar. Namun dari beberapa putusan Mahkamah Agung, nah di sini hakimnya Mahkamah Agung ya. Jadi ada beberapa keputusan Mahkamah Agung telah digambarkan situasi-situasi tergolong sebagai keadaan kahar. Sebagai berikut. 1. Tidak terpenuhinya perjanjian karena keadaan memaksa, bukan karena kelalaian debitur. Itu ada putusan MA RI nomor 408 K/SIP/1983. Nah, contoh lain, tidak ada lagi kemungkinan atau alternatif lain yang tidak melanggar peraturan bagi pihak yang terkena keadaan kahar untuk memenuhi perjanjian. Itu putusan MARI nomor Rek 24 K SIP/1958. 3.
Risiko tidak terduga, tidak diketahui sebelumnya, dan bukan kesalahan pihak-pihak dalam perjanjian. Putusan MARI nomor Reg 558K/SIP/1971. Keempat, tidak sanggup memenuhi tanggungannya karena rintangan yang tidak dapat diatasi. Putusan MARI nomor Reg 15K/SIP/1957. Kelima, tindakan administrasi penguasa pemerintah dari yang berkuasa keputusan. Segala tindakan administratif yang menentukan atau mengikat atau suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Putusan MARI nomor Reg 3389K/SIP/1984. Yang terakhir 6, terhalangnya atau tercegahnya prestasi yang dilakukan tergugat dalam malapetaka atau daya paksa, bukan uang prestasi. Putusan MA nomor 243 PK/PDT/2015. Jadi berdasarkan uraian ini, ya, dapat dipahami bahwa peradilan di Indonesia menggunakan pendekatan case by case pada tiap putusan mengenai keadaan kahar. Perlu diingat juga bahwa putusan pengadilan di Indonesia tidak terikat pada putusan-putusan terdahulu dan jurisprudensi hanya merupakan rujukan yang tidak mengikat sehingga terdapat banyak kemungkinan penafsiran dan kriteria atas suatu peristiwa untuk dapat digolongkan sebagai keadaan kahar. Dalam mengambil keputusan tersebut, hakim tidak serta-merta menyatakan keadaan kahar berdasarkan situasi yang terjadi, namun juga mempelajari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Jadi perjanjiannya sangat penting, di samping ada keputusan hakim sebelumnya yang disebut dengan jurisprudensi. Jadi apa itu? Ya, jurisprudensi apa itu? Ya, tadi sudah diuraikan. Namun di sini saya pertegas lagi bahwa jurisprudensi itu, ya, adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama. Jurisprudensi lahir karena adanya perundang-undangan yang kurang atau yang tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Tapi tadi kan ada catatan, ya, jurisprudensi itu tidak mutlak harus diikuti oleh hakim yang menangani perkara. Ya. Nah, namun demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila unsur-unsur di bawah ini terpenuhi, maka suatu kejadian seharusnya dapat digolongkan sebagai keadaan kahar. Jadi ada A sampai D ini kalau terpenuhi itu bisa digolongkan sebagai keadaan kahar. A, ya, apa itu? A, munculnya keadaan memaksa, yaitu keadaan yang tidak terduga oleh para pihak dan di luar kekuasaan pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi. B, timbulnya keadaan memaksa tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi. C, keadaan memaksa tersebut menimbulkan risiko yang merugikan kepada para pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi. Dan D, tidak ada alternatif untuk melaksanakan prestasi yang terhalang dalam keadaan memaksa tersebut. Jadi kalau terjadi force major, ya, ini apa yang harus dilakukan di sini? Ya, yang harus dilakukan PPK, kita sudah tahu apa maksud PPK pada kuliah sebelumnya. Jadi PPK atau penyedia memberitahu tentang terjadinya keadaan kahar paling lambat 14 hari kalender. Jadi kalau di sini 14 hari. Kalau tadi
penyedia jasa wajib memberitahu dalam waktu 2 hari. Jadi ini ada referensi lain lagi, ya, dikatakan paling lambat 14 hari. Sejak menyadari seharusnya menyadari terjadi keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis. Dokumentasi, ya, pernyataan yang diterbitkan pihak instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, data pendukung terjadi keadaan kahar. Nah, sekarang ini ada timbul pertanyaan akhir-akhir ini, ya kan ada pandemi, ya. Nah, jadi timbul suatu pertanyaan. Ya, ini kan pekerjaan jasa konstruksi pertama awal-awal pandemi ada diberhentikan sementara, ya, sehubungan dengan PSBB, ya, kondisi saat itu. Nah, ini timbul suatu pertanyaan, ya, apakah COVID-19 itu keadaan kahar? Ya, memang sampai sekarang itu belum ada sesuatu keputusan yang baku, ya, mengenai apakah bisa digolongkan ke keadaan kahar atau tidak. Tapi yang jelas bisa, ya, jawabannya bisa dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi seperti apa yang dikatakan bisa. Jadi ini sebuah analisa terhadap keadaan kahar di tengah pandemi COVID-19. Nah, tentu kita mulai dari dampaknya dulu. Jadi COVID-19 itu pada pelaksanaan kontrak apa dampaknya? Ya, yang pertama tenaga kerja di karantina. Kalau di karantina tentu terganggunya aktivitas, ya, menyebabkan pekerjaan akan terlambat, ya, karena kekurangan tenaga kerja, itu jelas, ya. Nah, yang kedua, pasokan barang, material terhambat atau berhenti. Itu juga menyebabkan, ya, bahwa para yang mengikat kontrak tidak bisa melaksanakan kontrak dengan baik. Atau lokasi kerja ditutup. Ya, mungkin lokasi kerja ditutup karena ada peraturan PSBB-nya, ya. Nah, COVID-19 setidaknya telah memenuhi 3 unsur terjadi keadaan kahar, ya. Jadi di COVID-19 itu ada, kalau kita baca teorinya, dia termasuk 3 unsur, ya, ada 3 unsur yang memenuhi persyaratan dari COVID-19 ini. 1, merupakan keadaan yang tidak terduga. 2, bukan merupakan kesalahan yang disebabkan oleh salah satu pihak dan menimbulkan risiko yang merugikan. Jadi ini kalau saya percepat penentuan kahar, ya, paragraf yang di bawah saya bacakan juga dapat diperkuat dengan penerapan PSBB di beberapa wilayah, contohnya di DKI Jakarta serta sebahagian area Banten, Jawa dan Jawa Barat. Begitu juga di Pekanbaru pernah diadakan PSBB, kan. Nah, penerapan PSBB dipercaya telah membatasi aktivitas masyarakat dan pelaku usaha. Apabila dampak dari pembatasan PSBB telah mengakibatkan pelaku usaha terhalang melakukan kewajiban dan dapat dibuktikan dengan itikat baik, ia tidak menemukan alternatif lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kewajiban dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk mendalilkan keadaan kahar. Ini ada contoh lain di pemerintah Singapura, ya, yang pernah menerapkan kebijakan untuk penangguhan beberapa tindakan kreditur, ya, sehubungan dengan tidak terlaksananya kewajiban dalam bidang-bidang tertentu. Secara singkat, pokok-pokok peraturan tersebut meliputi 1, dimungkinkannya pembebasan sementara terhadap ketidakmampuan pelaksanaan kewajiban kontraktual dalam hal ketidakmampuan tersebut secara material disebabkan oleh COVID-19. Sifat pembebasan sementara tersebut dilakukan dengan cara menghentikan tindakan hukum atas pelanggaran kontrak tertentu untuk 6 atau bahkan sampai 12 bulan ke depan. Nah, ini juga ada yang kedua, ya, nanti kita tinggal baca aja, ya. Ini karena waktu ini
session kedua juga cukup singkat, tinggal 2 menit. Kalau selesai, ya nanti kita masuk ke session ketiga, mungkin tanya jawab ya. Jadi secara cepat saya sampaikan bahwa ada kesimpulan bahwa analisa terhadap perjanjian dan pemenuhan unsur-unsur keadaan kahar menjadi hal yang penting sebelum pihak yang terhalang menjadi kewajiban mendalilkan keadaan kahar. Jadi lebih lanjut tindakan pemerintah untuk meredam penyebaran COVID-19 ya, misalnya penetapan bencana nasional dalam penetapan PSBB yang menghalangi suatu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam suatu perjanjian juga dapat digunakan sebagai alasan keadaan kahar. Ini ada rangkuman di sebelah kanan. Tindakan apa dalam keadaan kahar? 1, pekerjaan terus dilanjutkan. 2, kontrak dihentikan sementara. Kemudian dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir. Kontrak dihentikan permanen. Terus ini kalau dihentikan permanen, dilakukannya adendum kontrak, perubahan ruang lingkup sesuai dengan prestasi kerja terakhir, perubahan jadwal pelaksanaan, harga kontrak sesuai dengan prestasi pekerjaan. Ya, jadi itu diatur dalam adendum kontrak. Kemudian PR, karena waktu setengah menit lagi nih. PR itu cari dan tonton salah satu video. Ini ada seminar tentang COVID-19, saya minta ke mahasiswa, itu videonya banyak sekali, cari di Google ya tentang apakah COVID-19 sebagai force major. Jadi nanti tonton salah satu video yang ada, cari aja, kemudian dibuat resumenya dan dikumpul. Ya, saya rasa sekian, tapi saya bacakan dulu ini ada kata-kata bijak, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok, belajarlah ya seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita jumpa di session warahmatullahi wabarakatuh. ya, kita jumpa di session ketiga, nanti langsung dipandu Bu Yuli pada link ketiga ya, Bu Yuli. Ya, ini waktu udah habis. Jadi ini kita stop share dulu ya. Yang kita sesi tanya jawab bagi mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan mata kuliah hari ini, dipersilakan. Silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan via chat ini, Pak. Ya, boleh. Izin bertanya, misalkan sebuah proyek jalan tiba-tiba terjadi bencana alam yang mengakibatkan proyek jalan tersebut rusak sebagian atau hancur dalam masa pembuatan, tetapi kontraktor tidak ada membuat kontrak force major dengan pihak owner. Jadi, apakah tetap kontraktor yang salah dan harus bertanggung jawab terhadap proyek yang terkena bencana alam karena tidak membuat kontrak force major dengan owner tersebut? Ya, oke, Bu Yuli, terima kasih. Coba saya jawab. Yang jelas kontrak kerja ada, kalau tidak ada kan tidak mungkin orang bisa mengikat diri dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, mungkin pasal mengenai force major tidak diatur ya dalam kontrak. Nah, kalau ini benar-benar itu force major, jadi karena bencana alam, jalannya itu amblas ya, hancur, ya menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi, ya itu bisa dikatakan dalam kondisi kahar. Jadi kalau tidak diatur dalam kontrak, kalau saran saya sih gini,
kontraktor ajukan aja, karena kan diminta dalam waktu 2 hari. Kemudian di dalam referensi yang lain katanya selama-lambatnya 14 hari. Jadi ini masih rancu ya. Jadi mungkin ya lebih baik dalam waktu 2 hari ajukan aja ya bahwa ini dinyatakan dalam kondisi atau keadaan kahar karena amblasnya jalan disebabkan oleh bencana alam. Ya, jadi bencananya apa? Nah, yang jelas secara klausulnya terpenuhi persyaratan bahwa itu memang force majeure gitu. Nah, masalah kalau seandainya tidak dipenuhi oleh pihak pemberi tugas atau si pemakai jasa, kayaknya kalau ini memang hak ya, dan ini juga diatur oleh KUH Perdata, ya kalau itu tidak terpenuhi, tetapi kontraktor merasa dirugikan, ya karena tidak mungkin jalan yang sudah dikerjakan atau jembatan itu amblas karena bencana alam, bukan karena kesalahan dari para pihak ya. Nah, si kontraktor harus mengganti rugi. Nah, itu kan berat. Jadi kontraktor bisa mengajukan semacam tuntutan lah ke pengadilan. Ya, nanti dari pihak pengadilan lah yang memutuskan. Itu apakah bisa diterima nggak sebagai force majeure? Ya, tadi kalau seandainya pihak pertama tadi tidak memenuhi atau menolak force majeure-nya karena alasan di kontrak tidak ada ya, memang itu memang kehati-hatian ya, kehati-hatian membuat kontrak. Namun demikian ya, kalau memang itu memang kondisi keadaan kahar, memang force majeure, ya bisa diajukan tuntutan itu. Mungkin demikian jawaban saya yang pertama. Ya. Terus Bu Yuli, yang lainnya? Mungkin videonya diaktifkan itu pada mahasiswa. Ini udah. Ada lagi yang mau bertanya? Di chat tidak ada lagi, Bu Yuli? Nggak ada, Pak. Nanti yang bertanya tadi kirim ke WA Group boleh, ke Bu Yuli, nomor mahasiswanya, nama lengkap ya. Ya ini kok enggak ada ini ya, enggak, kayak tidak ada aktivitasnya, kita diam aja. Mahasiswa yang ikut berapa orang nih, Bu Yuli? Cuman 30, Pak. Iya. Nah ini kenapa? Kenapa vakum gitu aja? Ya nampakkanlah ya, kita suasana kuliah, ya kalau kan sudah mahasiswa ini semester berapa nih, udah tingkat ya, mau ke tingkat akhir lagi ini ya. Coba tunjukkan perannya.